Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Fakih dengan NIM 2224 1010 137. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait lembaga kerja mahasiswa dengan mata kuliah eksplorasi dan data dengan metode di mana pembahasan itu tentang NAMPI. Di sini ada beberapa soal, itu ada 9 soal yang akan saya jelaskan. Pertama itu letak kerjanya bahwa ada gambar bunga iris, mana ini berkaitan dengan data iris yang akan dijelaskan di soal-soalnya. Nah, di soal nomor satu itu jelaskan makna data set, jelaskan pola mana data training dan data testing. Nah, data set itu kan merupakan sebuah kumpulan data yang terdiri biasanya itu berisi lebih dari satu variabel yang menyangkut suatu topik tertentu. Dan mana ada data set itu bisa digunakan data training dan data testing. Untuk data training itu untuk dilakukan dalam pembelajaran, sedangkan data testing itu untuk pengujian kebenaran atau kekursian hasil pembelajarannya. Sedangkan yang nomor dua, soal nomor dua itu jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, untuk proses penyusunan dataset itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu pendefinisian masalah, itu mengidentifikasikan masalah yang ingin dipecahkan dengan dataset dengan tujuan untuk menentukan jenis data yang dibutuhkan. Nah, itu pengumpulan data. Setelah didefinisikan, data itu dikumpulkan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Setelah kita kumpulkan datanya, kita bersihkan data yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa data akurat dan konsisten. Selanjutnya itu transformasi data supaya mudah dianalisis setelah dibersihkan. Nah, itu kita bagi dua untuk datanya yang telah kita transformasi yaitu menjadi data training dan data test seperti yang telah dijelaskan tadi, yang untuk pembelajaran dan pengujiannya. Untuk melatih mana data training dan data test ini berfungsi untuk melatih model dan manipulasi kinerja model. Terus untuk seperti itu penyimpanan data. Nah, setelah kita bisa kita training dan test, kita simpan datanya itu di file CSV, database ataupun format lainnya. Nah, setelah disimpan, kita membuatkan dokumentasi datasetnya, di mana supaya eh, orang lain dapat memahami dan menggunakan dataset yang telah kita susun. Ya. Terus nomor tiga, jelaskan mana atribut data iris, jelaskan pula mana kelas dataset iris. Nah, seperti yang ada di gambar di atas, itu bunga iris, di mana di dalam dataset iris ini itu digunakan dalam proses verifikasi dan data pemilik yang dilakukan oleh UC Repository. Jadi data iris ini mengacu pada bunga iris. Di mana ada data iris terdapat 4 atribut, yaitu ada spalen, sepal width, petal length, petal width. Ya, untuk sepal length itu panjang kelopak bunga. Jadi panjang kelopak bunga iris dari bagian atas hingga bagian bawah. Sedangkan sepal width itu lebar kelopak bunga iris diukur secara horizontal. Petal length itu lebar panjang mahkota bunga, panjang mahkota kelopak bunga iris dari bagian atas hingga bagian bawah. Petalungi di lebar mahkota bunga iris diukur secara horizontal. Nah, sudah selain ada 4 atribut, di data iris itu juga terdapat 3 macam kelas, yaitu ada kelas Setosa, iris versicolor, dan virginica. Nah, empat ini soalnya itu memasukkan dataset iris sebagai array 2D dinamai. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, Silosa, Versicolor, Virginica, dan Nol. Nah, di sini ada import matplotlib.python ASPLT, dan ada import NumPy NumPy, di mana kedua ini berfungsi untuk visualisasi data dan komputasi data, yaitu berkaitan dengan kalau visualisasi datanya. Nah, untuk itu nanti di sini kan diminta untuk 2D. Jadi untuk kita buat terlebih dahulu variabel-variabel yang telah diminta di sini itu Sentosa, Versicolor, Virginica, dan Nom. Terus di mana diintegrasikan dengan NumPy atau penampilan NumPy dan array data array. Terus di sini nanti untuk 2D itu ada dua
Fungsiku itu untuk menutup arraynya atau yang menutup arraynya. Begitupun seterusnya yang divulgirikan dan versicolor dan no. Dan sih nanti kita ditulis untuk membedakannya itu di print array setosa, print vertika. Ini untuk memisahkan antara array setosa, vertika, versicolor dan no di beberapa lab. Terus ada backlog scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk null. Berikut warna merah pada sitosa, hijau untuk versicolor, dan biru untuk vertika dan kuning untuk null. Nah di sini sama itu menggunakan sebuah komputasi dan visualisasi data untuk mengerjakan nomor 5 ini. Kemudian ini untuk diminta buat sekitar plot. Jadi sekitar plot itu kan digunakan untuk visualisasi data untuk membandingkan dua variabel output itu. Terus nanti di sini ada EQ untuk variabelnya itu nanti di sini untuk yang pertama itu setosa itu nanti di warna merah, terus versicolor itu warna hijau, dan vertika biru, dan kuning itu untuk nol. Terus kita bukan legendnya itu untuk memberi keterangan itu dengan title, X label, Y label. Pun yang D itu sama dengan yang di atas itu lebih beda kan cuma di bagian slide ini yang di atas itu tiga nol dengan ini dua ini sama. Dan nanti di sini akan menghasilkan mesinnya itu seperempatnya. Ini ada beberapa legendnya itu title, Y label dan X labelnya di sini. Nah di sini untuk warna ini ada warna hijau dan ini kuning ada di warna kuning itu ada fosfornya itu ada di warna merah setosa dan warna biru atau hijau itu jadikan dan psikolog pun yang spalwit dan viral length. Terus ini hasil dari spal length ini spalwit dan viral width. Terus di warna itu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada satu plot. Nah, untuk pengelompokan data ini itu nanti seperti yang ada di atas ini, itu ada beberapa cara, yaitu ada beberapa hal yang digunakan untuk pengelompokan datanya. Itu berkaitan dengan warna, di mana setiap kelas itu dapat diwakili oleh warna yang berbeda. Terus simbol, menggunakan simbol yang marker berbeda setiap kelasnya. Ukuran, kuantiti yang berbeda untuk setiap kelasnya memberikan dimensi tambahan pada setiap plot. Label dan anotasi, ya seperti yang penjelasan ini dan label-labelnya. Itu menggunakan label dan anotasi pada titik data yang membentuk kelas dan secara langsung. Garis batas dari lain, karena hasil dari suatu model aplikasi garis pembatas untuk lain untuk membatasi wilayah kelas gabungan untuk menggabungkan beberapa elemen di atas memberikan hasil visual yang lebih kaya. Agenda itu membantu mengartikan elemen visual bahkan mewakili kelas agenda memberikan mana setiap warna simbol atau ukuran. Agenda itu ada di sebelah atas atau kanan. Katakan data yang berjenis no, katakan mana dalam ramal jenis no. Merupakan jenis data yang berjenis lain mendapatkan berbagai pendekatan bergantung pada sifat, data dan konteksnya. Cara melakukan komputasi menggunakan teknik komputasi untuk mengisi nilai yang hilang, atau model prediksi digunakan untuk meramalkan nilai yang tidak diketahui dan hasil korelasi menggunakan korelasi antara atribut yang diketahui dan atribut yang tidak diketahui membantu dalam mendapatkan nilai yang hilang.
analisis konteks, memahami konteks karakteristik data dapat membantu dalam melakukan jenis data yang diketahui, penggunaan metode statistik menggunakan model hubungan antar variabel diketahui dan variabel yang tidak diketahui. Aplikasi berbasis fitur lain menggunakan aplikasi berbasis fitur lainnya yaitu menggunakan pola yang meramalkan nilai yang hilang. Terus nomor 8 adalah paralel koordinat plot dari data yang kelas setosa, versicolor, vertika dengan warna merah setosa atau hijau untuk versicolor, biru untuk vertika, dan gunakan perintah plot prosesing pada nampak yang permudah untuk Anda. Nah, di sini seperti yang hanya di atas tadi, nanti kita menggunakan metode yaitu untuk visualisasi data dan apa itu komputasinya. Dan keterangan di sini ada petal width, petal length, width, petal length, petal sepal width, dan sepal length. Terus di sini menggunakan perulangan dengan jangka waktu panjang dari kolomnya. Nanti sini ada keterangan setosa dengan warna merah, terus juga warna hijau, dan festivalnya itu warna biru. Nanti plan title untuk di atasnya ada bisu. Jadi di sini ada slicingnya untuk menggunakannya itu kan di sini pemerintah operasi slicing. Jadi menggunakan slicing di sebelah sini. Jadi setosa slicing dan slicing. Ya, nanti hasilkan seperti ini. Ini untuk warna setosanya terus pada biru itu eh, masih kolor dan pendidikan warna hijaunya. Terus nomor 9 jelaskan bagaimana karakter mengelompokkan setiap kelas pada koordinat plot. Ya, sebenarnya pada koordinat plot ini karakter mengelompokkan setiap kelas dapat dilihat melalui beberapa aspek. Itu menunjukkan warna titik, bagaimana bentuk titik berbeda digunakan untuk kelas yang berbeda. Warna yang berbeda dapat digunakan untuk titik kelas yang berbeda. Itu titik pola menunjukkan pola yang menggunakan setiap kelas. Terus tren menunjukkan tren yang berbeda dalam titik-titik satu kelas. Terus nanti ukuran titik yang berbeda dapat digunakan untuk mewakili kelas yang berbeda. Dari soal di atas itu dapat analisis dan analisis datanya. Jadi penjelasan data, yang pertama itu penjelasan data dataset merupakan kumpulan data. Dataset terdapat data ini yang merupakan data yang melakukan pembelajaran, sedangkan data itu membukti kebenaran. Terus ada nomor 2 proses penyusunan dataset. Yang mana penyusunan dataset ini digunakan dengan cara mendefinisi masalah, pengumpulan data, pengisian data, transformasi data, pemeriksaan data, pengumpulan data, dan dataset. Terus yang nomor 3 itu tentang data iris, di mana dataset merupakan klasifikasi dalam data pabrik itu keluar oleh si repository seperti yang telah dijelaskan di atas, itu terdapat atribut dan 3 macam kelas. Terus masukkan data iris nomor 4 secara sebagai array 2D, memisahkan setiap kelas di array berbeda, setosa, psikola, fisika, dan nol. Dimana untuk yang ini itu menggunakan eh, import library yaitu import NumPy dan import Matplotlib untuk visualisasi dan komputasinya. Terus nomor 5 itu misalkan array 2D. Oh, salah. Ini import Matplotlib dan SPL dan kemudian apa ya? Setelah itu dia bisa per kelas setosa, psikolog, pendidikan, dan nol. Terus nomor 6 mengelompokkan setiap kelas pada sektor plot menggunakan warna simbol atau ukuran bentuk untuk mewakili masing-masing kelas. Terus yang ketujuh, cara menambahkan jenis data itu dapat digunakan dengan beberapa cara, yaitu implementasi, kemudian prediksi, analisis konteks, data statistik, klasifikasi lain. Terus nomor 8 buat paralel koordinat plot dengan kelas sitosa, psikolog, dan ketiga bisa dengan warna yang telah ditentukan untuk membaca dari misalnya setelah itu memberikan perkembangan dan langsung untuk memberikan paralel koordinatnya. Terus nomor 9 itu karakter melakukan data koordinat plot untuk membedakan yang merupakan kelas beda bentuk warna distribusi dan potensi dapat ditentukan untuk menentukan karakter menggunakan maka kombinasi karakter menggunakan dan legenda yang jelas
Kesimpulannya itu dataset merupakan semua data yang dapat di training maupun di testing untuk mengetahui datanya. Dalam urusan dataset ada beberapa cara. Itu dalam dataset terdapat data iris yang untuk klarifikasi dan visualisasi data. Untuk visualisasi data menggunakan dari NumPy dan dari metode yang menggunakan komputasi ilmiah dan visualisasi data. NumPy menggunakan untuk komputasi ilmiah dan data yang menggunakan array. Sedangkan metode untuk dari data dalam bentuk plot, grafik, dan diagram. Terus menjelaskan terkait codingnya pada Unicolab. Dan di sini sebenarnya itu ada menggunakan import drive, karena untuk ini akan memanggil atau memanggil file yang telah diupload di drive. Terus ini import panda panda alignment PD, ya ini PD grid, ya kita membaca tempat, ya kita menemukan data iris data set ini, karena itu ada di konten drive, drive pakai itu dari konten ke CSV. Jadi kita lihat dengan iris. Nanti akan menampilkan seperti ini datanya. Ini ada data setosa dan now itu ada 154 baris dan 6 kolom. Dan dari situ kita drop atau kita hapus bagian spesies name-nya. Nah, itu kita pilih spesies, nanti kita lihat tentuannya dipisah. Ini spesies terus kita buat sebuah import dibeli lagi, yaitu metodolib dan NumPy, yaitu untuk visualisasi dan komputasinya. Untuk metodolib kan untuk grafik, plot, dan lain sebagainya. NumPy ini untuk komputasi dari matematikannya. Bisa melakukan kita untuk memecah dari sitosa ke titik sekolah dan menjadi 2D. Nanti seperti ini kodenya variabel harus diaplikasikan dengan library NumPy ini. Terus selanjutnya untuk menampilkan variabelnya batas jarak antar array seperti ini. Terus nomor 5A itu sepaling dan length, mana sampai import metode dan sampai terus ya translation mana untuk saya untuk sirasan dan red kalau itu print penyidikan atau itu pakai yang jadi akan seperti ini. People dan ya 5C sama bedakan di slicing hasilnya seperti ini, nanti bedakan di slicing juga seperti ini. Terus yang terakhir itu nomor 8, yaitu import metode yang mana di sini yaitu untuk membandingkan Salvin, Link, Spalvin, Link, mana menggunakan data iris, yaitu data sitosa, pendidikan untuk klasifikasinya, ada title-nya. Terus di Penteso untuk menampilkan sekitar plotnya atau visualisasi data berupa plot diagram. Baik, mungkin itu saja pembahasan terkait praktik LKM. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.